Dan saya yakin setiap bapak dan ibu yang hadir di ruangan ini juga bisa ada konsep kooperasi yang sekarang digulirkan oleh Pak Presiden sebagai alternatif bentuk usaha yang ada sekarang dalam bentuk PT, CV dan seterusnya. Dan ini menjadi suatu hal yang perlu kita support. Karena amanat konstitusi juga bahwa usaha itu dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Tapi ini masih belum masif, ini harus kita perjuangkan bersama. Terbangun hubungan industrial yang harmonis, terbangun hubungan industrial yang transformatif. Di bawah kami saat ini sedang terus mengembangkan yang disebut dengan Labor Market Information System yang kita sebut dengan Siap Kerja. Ada pertanyaan kepada saya, Pak Menteri, magang kenapa diskriminatif hanya yang lulus 1 tahun? Karena memang magang itu tujuannya untuk penyiapan orang bekerja. Sedangkan mereka yang sudah lulus lebih dari 1 tahun, kita arahkan langsung untuk mencari kerja. Silakan kunjungi platform Siap Kerja yang terus kami sekarang sedang integrasikan dengan job portal swasta. Dan kita berharap ini yang menjadi solusi. Dan Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini juga bisa membantu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Coba lihat, sudah ada nggak lowongan yang kira-kira pas dengan mereka? Kalau belum, kita tawarkan pelatihan apa yang kira-kira dia butuhkan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, kami juga mohon support, dukungan dan doa dari Bapak dan Ibu semua. Ada reformasi terkait dengan tata kelola birokrasi Kemenaker yang itu juga menjadi PR kami saat ini. Saya ketika kemudian diamanahkan menjadi menteri, saya lihat, wow, ya, proses-proses kerja, proses-proses perizinan yang masih rentan terhadap penyelewengan, solusi terkait dengan digitalisasi yang belum benar-benar seamless, sehingga kemudian ada kasus KPK yang masuk, ada kasus potensi gratifikasi yang itu juga kemudian menjadi PR kami untuk kemudian kita bereskan. Inilah Bapak dan Ibu sebagai gambaran tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan saya punya mimpi yang besar, semoga ini bisa terwujud dengan dukungan Bapak dan Ibu, bahwa yang tadi saya sampaikan itu isu-isu terkait dengan labor tenaga kerja. Padahal tantangan ke depan kita juga ada isu terkait dengan human development, worker development, pengembangan tenaga kerja. Ada penelitian mengatakan 50% pekerjaan yang ada saat ini di tempat kerja dalam 10 tahun yang akan datang menjadi tidak relevan. Tergantikan oleh IT, tergantikan oleh AI, tergantikan oleh otomatisasi. Apakah kita sudah menyiapkan tenaga kerja kita untuk ke sana? Apakah kita sudah menyiapkan lulusan-lulusan kita untuk ke sana? Ada yang ke depan orang berbicara tentang green economy, ada bicara care economy, ada bicara terkait dengan AI, IT economy, circular economy, dan seterusnya. Dan ini kemudian menjadi PR kita semua, dan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini juga kemudian bisa menjadi ujung tombak masyarakat untuk kita bisa mensukseskan program-program, untuk kita bisa hadir kepada masyarakat. Karena berbagai survei Bapak dan Ibu, apa aspirasi masyarakat, ternyata top 3 adalah terkait dengan lapangan kerja, penyiapan SDM untuk bekerja, sehingga ini menjadi peluang buat kita semua untuk berkarya untuk bangsa ini.
dan sebagian besar mereka adalah para Gen Z, para milenial yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Lanjut, saya mohon izin untuk menyampaikan sekilas. Tentu teman-teman juga bertanya apa sih yang sudah dilakukan oleh Menaker dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah saya dibantu oleh tim-tim yang luar biasa, ya, termasuk Pak Indra menjadi staf khusus, ada Pak Muhammad Afian di sini juga staf khusus, ada beberapa teman-teman yang lain. Kita berusaha memberikan yang terbaik dan kita sangat sadar bahwa tantangan yang kita hadapi itu tidak mudah. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, upah minimum 6,5% sesudah sekian tahun kenaikannya tidak signifikan, dan kita sekarang akan menuju akhir tahun akan ada isu yang baru berapa kenaikan upah tahun depan, dan ini sedang kita garap. Kemudian bonus hari raya, ya. Saya mau cerita terkait dengan bonus hari raya. Jadi 3 bulan sebelum Lebaran kemarin saya didemo oleh teman-teman ojol, ya. Habis itu kita bertemu, menangkap aspirasinya apa. Ternyata mereka minta THR. Pak Menteri, sudah sekian lama THR itu belum pernah ada buat kami, dan kami ingin THR itu diperjuangkan. Kami, ya, kalau teman-teman tahu bagaimana mereka, ya, mungkin beda dengan yang bekerja di pabrik yang sudah fix gajinya berapa, ada THR. Mereka kerja, ya, harian, tergantung dari keaktifannya. Terus saya jawab, baik, saya akan coba komunikasikan, tapi saya tidak bisa janjikan. Oke. Kemudian kita komunikasi dengan para aplikator, kita undang ke kantor, kita sampaikan teman-teman ojol minta THR. Jawaban dari aplikator adalah nggak bisa Pak Menteri, tidak ada regulasi karena mereka adalah mitra, mereka bukan pekerja. Terus saya jawab, saya juga di rumah ada yang bekerja, ya, tapi saya nggak pernah lihat regulasi. Saya katakan, saya kasih aja itu, mau namanya apapun, paling asih, THR atau apapun. Yang saya tahu, orang Indonesia ketika mendekati Lebaran, dia pulang, anaknya pasti nanya, baju barunya mana? Dan itu sudah menjadi budaya. Mikir aplikator, kemudian aplikatornya baik, Pak Menteri, kami coba cari solusi. Sampai beberapa kali kita dapat, datang lagi, Pak Menteri, solusinya beras 5 kilo, 10 kilo, waduh saya katakan nggak nendang kali gitu, ya. Balik lagi, Pak Menteri, dapatlah 100.000 atau sekian, dari mana? Top up dari konsumen. Enggak begini saya katakan. Yang kami inginkan itu adalah kepedulian. Kami ingin, saya katakan, saya ingin membangun hubungan kerja ataupun yang disebut dengan kemitraan, sama-sama hubungan usaha, hubungan kerja yang saling menghargai, bukan eksploitatif, sama-sama tumbuh, ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan saya tidak minta setiap bulan, ini adalah sekali-sekali. Saya bisa paksakan keluar dengan regulasi, tapi bukan itu yang kita ingin. Alhamdulillah akhirnya dengan tataran dirjen, dengan saya 4 atau 5 kali bertemu, dengan dirjen ada sekian belas kali bertemu, akhirnya diumumkan oleh Pak Presiden himbauan bahwa setiap perusahaan aplikator diminta untuk memberikan bonus hari raya sesuai dengan tingkat keaktifan dari pengemudi dan perusahaan. Dan alhamdulillah, artinya kebijakan kita memberikan manfaat mungkin sekitar 3,5 juta pengemudi dan kurir online di Indonesia. Memang belum optimal, tapi
budaya, keinginan untuk saling menghormati, mengapresiasi, itu yang ingin kita bangun di negara ini. Itu adalah terkait dengan bonus hari raya. Yang lain ada BSU, kemudian di awal tahun 2025 kami juga sudah memprediksi bahwa tahun 2025, tahun 2026 ekonomi itu ya tentu akan mengalami banyak goncangan kontraksi. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga, luar negeri juga. Sehingga kita siapkan PP nomor 6 tahun 2025, penambahan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, sehingga orang yang di PHK masih menerima upah 6 bulan sesudah PHK sebesar 60% dari gajinya. Ya. Ini hal yang kemudian teman-teman bisa perjuangkan, bisa pastikan, dan mereka juga mendapatkan hak untuk mendapatkan upskilling atau reskilling di balai-balai kita. Itu PP nomor 6 tahun 2025 dan seterusnya. Ini adalah beberapa hal. Kemudian terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, kita juga ingin kementerian ini tumbuh kebijakan-kebijakan yang berbasis data. Ada tantangan-tantangan ke depan, pekerjaan hijau, produktivitas, yang ini harus menjadi agenda bersama, dan inilah yang kami kerjakan. Dan terakhir termasuk dengan disabilitas, bagaimana tadi saya membayangkan kalau Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini memperjuangkan 100 orang disabilitas saja untuk kita tempatkan di industri, maka kemudian kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat itu sudah luar biasa. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita sedang menyiapkan diklat-diklat pelatihan disabilitas, tentu kita cicil dulu, dan nanti kita bisa melakukan kolaborasi kerjasama untuk seterusnya. Lanjut. Kemudian terkait dengan transformasi ekosistem pelatihan vokasi, kami sadar bahwa anggaran Kementerian Ketenagakerjaan itu kecil Bapak dan Ibu, tapi peluang untuk pelatihan itu ada di berbagai kementerian, sehingga kita kolaborasikan. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat mungkin ya, kami termasuk, saya termasuk, mungkin sebagian kecil menteri yang kemudian ya berkeliling kepada menteri-menteri yang lain. Ya. Karena semangat kita adalah semangat ingin memberikan solusi bersama. Mungkin dilihat, wah ini dosen gitu ya, ini bukan pengusaha juga gitu ya, dan seterusnya, udah gitu ya. Sehingga kita bangun kolaborasi. Ada pelatihan dengan Kementerian Kehutanan, pelatihan dengan Badan Gizi Nasional, pelatihan dengan Kementerian Koperasi, pelatihan dengan Kementerian SDM, dan seterusnya. Yang ini nanti Bapak dan Ibu bisa, kalau ada program, ada inisiatif, nanti kemudian lewat melalui balai-balai latihan kerja yang ada di daerah, kota, kabupaten, atau provinsi di tempat Bapak dan Ibu berada. Kita sudah melatih sekitar 700.000 sekian orang tahun ini, tapi tentu jumlah ini dibilang kecil enggak juga, gitu ya. 700.000 angka yang besar, tapi kalau kita bandingkan dengan angka pengangguran lulusan kita tadi, tentu kita tidak boleh puas. Kita harus terus tingkatkan jumlahnya. Sertifikasi dan termasuk program magang nasional yang nanti saya akan jelaskan lebih detail. Lanjut. Dan ini ada beberapa hal yang lain yang sudah kami lakukan. Kita memediasi perjanjian kerja bersama pada 16.000 lebih perusahaan yang awalnya ya terjadi konflik fragmented. Kita hadir kementerian untuk memfasilitasi, memediasi, itulah yang disebut dengan perjanjian kerja bersama. Hak dan kewajiban apa dari pekerja, hak dan kewajiban apa dari manajemen, itu tertulis sehingga hubungan kerja menjadi harmonis dan seterusnya. Kemudian
banyak hal yang lain terkait dengan kita mencoba lebih memberdayakan serikat pekerja, serikat buruh yang ada. Kemudian ada program-program kita juga untuk memperkuat ada yang disebut dengan LKS, Tripnas dan seterusnya. Ketiga, ini menjadi isu tantangan Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya sudah sampaikan kepada tim, ke depan kita akan lebih memperbanyak monitoring kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu bisa sebagai perpanjangan tangan juga untuk kita bisa berkolaborasi kalau ada isu-isu terkait dengan terutama aspek norma kerja dan K3. Kami sudah terbitkan SE larangan diskriminasi, penanganan ijazah yang sekarang sepertinya menjadi praktek umum. Kemudian pungli, ada di daerah yang punglinya itu sampai puluhan juta, ada order dan seterusnya. Ini memang banyak hal. Pak Menteri, kenapa nggak beres-beres juga? Kita punya pengawas ketenagakerjaan, jumlahnya itu cuma 1.400. Sekitar 400 itu adalah di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. 1.000 itu pengawas itu ada di provinsi. Perusahaan kita jumlahnya 60.000, 70.000. Dan ini PR. Ini juga seiring dengan sejauh mana kesadaran bersama terhadap compliance aturan regulasi terkait dengan norma kerja dan K3 di Indonesia itu masih jauh. Jadi saya sangat apresiasi nanti Bapak dan Ibu ada kasus-kasus terkait dengan penyelewengan pelanggaran norma, sampaikan kepada kami lewat pengawas yang ada di provinsi dulu, kemudian kita tindak lanjuti. Disinilah salah satu cara kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada program-program terkait dengan integritas dan seterusnya. Inilah semua tidak terasa 1 tahun kita sudah lakukan yang kata Pak Presiden waktu Munas PKS yang saya hadir, rambutnya lebih cepat putih daripada rambut Bapak dan Ibu semua. Lanjut next. Tepuk tangan dulu lah ini pada ini semua. Ini adalah modalitas yang saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu bisa lihat ada kelembagaan, ada balai-balai yang kami miliki yang tersebar di provinsi, kota, kabupaten, di daerah. Dan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengunjungi balai tersebut, lihat apa yang kemudian program yang ada, tapi tentu sifatnya adalah dalam bentuk pengawasan. Sudah sejauh mana balai itu optimal, sudah sejauh mana itu berhadir kepada masyarakat, sudah sejauh mana kurikulum program-programnya menjawab masyarakat. Dan kami tentu siap menerima kritik, masukan, saran dan apresiasi dari Bapak dan Ibu. Saya menghitung harusnya balai-balai kita itu total beserta jejaringnya yang ada di daerah, kota, kabupaten, provinsi, termasuk LPK swasta, itu kita bisa melatih sampai 1 juta orang. Ini adalah sesuatu yang kita perlukan untuk menyiapkan tenaga kerja kita untuk mengatasi yang disebut dengan lean and match tadi. Lanjut, next. Kemudian ini contoh pelatihan-pelatihan. Kami juga melakukan upgrade terkait dengan konten pelatihan. Kita baru saja launching yang disebut dengan Project Based Learning atau PBL. Di balai-balai itu ada pelatihan terkait dengan smart operation dan smart creative IT skills. Di situ ada smart farming, smart building, smart supply chain, smart operation dan seterusnya. Inilah yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama anak muda, Gen Z dan milenial. Lanjut, kita juga membangun di balai-balai yang kita sebut dengan Talent and Innovation Hub. Sebuah upaya yang kita lakukan agar balai kita itu
semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat. Mulai dari masyarakat yang mencari kerja, masyarakat yang ingin berwirausaha, masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensinya, masyarakat yang di PHK yang juga ingin melakukan upskilling, reskilling. Kami ingin balai milik pemerintah pusat atau daerah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Tapi tentu ini membutuhkan waktu dan seterusnya. Lanjut. Ini adalah peraturan terkait dengan disabilitas. Bapak dan Ibu memperjuangkan tenaga kerja untuk disabilitas agar mereka bisa diserap di industri. Sebenarnya sudah ada payung regulasinya. Itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bagaimana perusahaan wajib menerima pekerja 1% dari tenaga kerjanya haruslah disabilitas. Saya membayangkan mungkin ada berapa di sini total? 1000 bapak dan ibu memperjuangkan 10 orang aja atau 100 orang disabilitas yang ada di sekitar bapak dan ibu, tapi harus dibekali mereka dulu, nanti bisa diarahkan ke balai-balai kami, kemudian arahkan untuk ditempatkan di perusahaan. Jadi 1000 dikali 100 sudah 100.000 disabilitas yang kita advokasi, dan 100.000 doa yang tiap hari mengalir kepada kita karena mereka sudah terbantu. Khairun nas ma'an fa'ul nas. Ini yang semangat kita. Tantangan-tantangan terkait dengan ketenagakerjaan ini menjadi wasilah kita untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Apalagi sekarang kondisinya memang isu-isu terkait dengan tenaga kerja, ketenagakerjaan, lapangan kerja ini menjadi isu yang semakin kritikal saat ini. Kami melakukan transformasi di balai-balai, butuh waktu, tapi kami terus berusaha untuk mempercepat sehingga partisipasi dari berbagai pihak, semua stakeholder terkait tentu kita butuhkan. Lanjut. Kemudian ini ya alur bagaimana program untuk disabilitas bisa dilakukan. Ya, mulai dari kita sedang memetakan siapa disabilitas yang sedang banyak, kita sedang mempersiapkan pelatihan-pelatihan apa yang cocok buat mereka, menjadi resepsionis mungkin, call center mungkin, tenaga admin mungkin, tergantung disabilitasnya apa, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ada magang. Dari Bapak dan Ibu, magang ini adalah bagian dari paket ekonomi 8+4+5 yang dilaunching oleh Menko Perekonomian. Ya. Magang memang didesain untuk meningkatkan kompetensi lulusan, sehingga memang dibatasi mereka yang lulus fresh graduate dalam 1 tahun itu yang kemudian menjadi target dari program ini. Mereka dikenalkan dunia kerja dan mereka kemudian mendapatkan kompetensi. Tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut sesudah magang ini. Jadi 6 bulan pure untuk menyiapkan mereka untuk bekerja. Kita kemarin sudah buka D1 crash program, ya, karena diminta segera sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Awal 20.000 D1, ternyata antusiasme luar biasa. 20.000 yang kita target, tapi yang mendaftar itu sampai 120-130.000 orang. Ya. Sekarang yang mendaftar itu sudah tadi berapa ya? Saya lupa ya, 250.000 sekian orang. Untuk batch kedua dengan target 80.000 orang. Ternyata memang sejalan dengan prediksi kita tadi. Ya. Dan memang ternyata
magang ini menjadi salah satu solusi untuk penyiapan tenaga kerja, untuk pengenalan dunia kerja untuk mereka. Dan sekarang Bapak dan Ibu, kita sedang membuka batch 2 dengan kuota 80.000. Jadi total 1 tahun itu 100.000 dan tahun depan 100.000 sesuai dengan arahan dari Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang sesuai dengan kesepakatan regulasinya adalah next program magang itu kita buat tahapannya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi bukan orangnya itu dikumpulkan kemudian kita distribusikan ke perusahaan, tidak. Jadi proses magang itu bahasanya adalah magang on demand. Ya. Batch pertama pilot project kita 20.000 target, ternyata posisi-posisi magang yang menurut kita eligible itu hanya 15.000. Jadi prosesnya itu dimulai dari pendaftaran perusahaan tempat magangnya. Perusahaannya bisa siapapun selama dia tercatat, tapi kami akan awasi. Jadi perusahaan dulu yang posting, sehingga Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini dari daerah, pastikan Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di tempat Bapak dan Ibu, termasuk BUMD, BLUD, untuk mendaftar, untuk membuka lowongan. Saya bisa menerima magang sekian orang, maksimum 15% atau 20% dari tenaga kerja organik yang ada. Itu dulu. Ya. Jadi namanya on demand. Baru fase kedua, mulai minggu depan, para lulusan perguruan tinggi yang eligible lulus 1 tahun terakhir, mereka memilih. Saya mau magangnya di Jakarta, dipilih dari Jakarta. Saya mau magangnya di Padang, dipilih dari Kota Padang, dipilih perusahaannya apa. Dan perusahaan tadi posting itu sudah mendetilkan posisinya apa, deskripsi pekerjaannya apa, yang kami cari itu lulusan dari program studi apa. Kemenaker melakukan verifikasi. Wah, kalau ini nggak cocok buat pekerja D1, D2, D3 atau D1, kita coret. Ini perusahaannya nggak benar ini, ya. Tidak jelas identitas perusahaan, kita coret. Karena ini menggunakan dana APBN. Kita harus kawal, kita harus benar-benar mengawal bahwa semua prosesnya itu akuntabel. Baru tadi kemudian mereka memilih. Fase ketiga, perusahaan itu melakukan seleksi. Jadi disinilah pentingnya Bapak dan Ibu sekali lagi mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Bapak dan Ibu untuk membuka lowongan sehingga anak-anak muda di daerah masing-masing mendapatkan kesempatan, mendapatkan manfaat dari program ini. Batch 1 sebagian besar lowongan itu di Pulau Jawa, dan saya berharap batch kedua 80.000 ini merata se-Indonesia. Dan kesempatan Bapak dan Ibu tadi untuk juga mensukseskan program ini dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk mendaftar dan membuka kesempatan. Kalau enggak, kasihan mereka yang ada di daerah-daerah, kalau milih di Jawa belum tentu bisa lolos karena ada seleksi dari perusahaan. Tapi kemudian kalau ada peluang yang juga sama dari perusahaan atau instansi yang ada di kota kabupaten mereka memiliki peluang untuk bisa diterima di perusahaan. Dan adanya pemerataan yang kami lakukan.
ini waktunya Bapak dan Ibu tinggal minggu ini untuk pendaftaran perusahaan tempat magang, sehingga saya berharap Bapak dan Ibu pulang dari acara ini juga nanti bisa ya mengingatkan pemerintah daerah, mengingatkan asosiasi APIDO daerah, Kadin daerah untuk memanfaatkan program ini untuk kebaikan generasi muda kita, Gen Z dan milenial. Lanjut, terakhir saya ada program terkait dengan produktivitas. Ini adalah gambar agak luwet gitu ya, tapi saya ingin menggambarkan kepada Bapak dan Ibu ada sebuah tantangan lain yang kita hadapi, itu terkait dengan bagaimana kita meningkatkan produktivitas industri-industri yang ada di Indonesia. Inilah sekarang yang sedang kami bangun dan juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai stakeholders. Potret saat ini industri-industri kita yang padat karya, yang memiliki banyak tenaga kerja, produktivitasnya itu masih ya perlu kita tingkatkan, dan industri-industri yang kemudian padat modal memang sudah lebih baik relatif, tapi masih harus terus kita tumbuhkan. Dan ini adalah menjadi PR bersama, tidak hanya ya, tentu kementerian, perguruan tinggi, lembaga research, kawasan industri, pemerintah daerah, dan saya juga yakin Bapak dan Ibu dari legislatif juga bisa terlibat secara langsung ataupun tidak langsung untuk meningkatkan produktivitas industri kita. Produktivitas meningkat, daya saingnya meningkat, bisnisnya tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ini kemudian akan memberikan kesejahteraan buat bersama. Next, apa yang kita lakukan? Kita siapkan ekosistem, kemudian kita siapkan SDM-nya, ada pelatihan-pelatihan sertifikasi ahli produktivitas, dan kemudian kita tahun depan insya Allah juga akan launching bagaimana melakukan pilot project untuk intervensi terkait dengan peningkatan produktivitas di industri. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Tidak terasa sudah hampir 50 menit saya bicara. Jadi ini adalah gambaran beberapa program strategis yang saat ini kami lakukan, dan sekali lagi saya mohon dukungan, support, doa, dan kerjasama dari Bapak dan Ibu semua. Saya tutup dengan pantun, naik sampah bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus buat Prof. Kasirli. Ya, Bapak Ibu dari Prof. Di atas di kantor itu Prof. Sudah menyampaikan tentang highlight apa yang menjadi tugas Kementerian Tenaga Kerja, apa yang menjadi tantangan Kementerian